Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah pertama-tama senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ulah atas nikmat demi nikmat yang terus Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam setiap detik kehidupan kita. Maka marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk bentuk kesyukuran kepada nikmat-nikmat tersebut. Mudah-mudahan Allah menerima ketakwaan kita. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat beliau yang istiqamah mengikuti jejak langkah sunnah beliau dengan baik hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan para hambanya dengan sebuah perintah yang agung, kewajiban yang paling agung, yaitu at-tauhid, tauhidul ibadah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah. Kenapa kita meyakini dan harus mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah adalah satu-satunya tempat kita bersujud, tempat kita beribadah, tempat kita berdoa, tempat kita bergantung, bertawakal, bukan kepada sesembahan-sesembahan lainnya. Allah Subhanahu sendiri menegaskan, di antaranya Allah berfirman, qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang satu, ahad, bukan dua, bukan tiga, apalagi 10. Para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu satu, Allah itu esa. Inilah keyakinan yang dipegang oleh para sahabat, sampai sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau diletakkan di atas tanah yang panas di siang hari yang panas dalam keadaan tidak berpakaian dan ditimpa dengan batu. Apa yang beliau ucapkan dalam keadaan yang demikian menyakitkannya? Beliau mengucapkan, ahad, ahad, Tuhan saya yang saya sembah cuma satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus Samad, Allah adalah As-Samad, tempat bergantungnya seluruh makhluk. Semua makhluk membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ghaniyun anhum, dan Allah tidak butuh kepada makhluknya, Allah maha kaya. Maka kita bergantung pun kepada siapa? Hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita gantungkan nasib kita kepada selain Allah. Jangan sampai kita menggantungkan hidup mati kita, menggantungkan ibadah kita, bertawakal kepada selain Allah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, salat saya, sembelihan saya, semua amal ibadah saya, wa mahyaya wa mamati, hidup mati saya, semua nasib hidup mati saya adalah lillah, adalah untuk Allah, milik Allah Rabbul Alamin. Maka jangan sampai kita serahkan sedikit pun ibadah kita kepada selain Allah. Kita sujud, kita berdoa, kita tunduk, kita ruku
kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, kepada makhluk yang sama-sama butuh kepada Allah, maka kita minta hanya kepada Allah yang bergantung seluruhnya, as-samad. Seluruh makhluk baik manusianya jinnya bergantung hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan pula kita gantungkan hidup mati kita, nasib kita, baik rezeki kita, jodoh kita, sembuh dari penyakit, anak, keturunan dan lain sebagainya digantungkan kepada selain Allah. Karena di sana banyak manusia-manusia yang menggantungkan nasib hidupnya kepada selain Allah. Di sana banyak manusia yang menggantungkan hidupnya kepada angka, takut dengan kesialan, takut dengan angka 4, takut dengan angka 13. Banyak di antara manusia yang menggantungkan hidupnya kepada hewan-hewan, takut kepada suara hewan, takut melihat sial ketika melihat kucing hitam, atau dia mencari berkah kepada hewan-hewan. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahim, gantungkanlah kita nasib kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita gantungkan kepada pohon-pohon keramat, kepada batu-batu, kepada kuburan-kuburan, kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, siapapun dia, karena semuanya adalah makhluk, semuanya dia bisa mati. Adapun Allah hayyun la yamut, Allah maha hidup, tidak akan mati. Maka para hadirin sekalian, semua yang hidup dan akan mati tidak berhak untuk diminta, tidak berhak untuk disembah. Hanya Allah tempat kita berdoa, tempat kita meminta, yang Maha Esa, cuma satu, Al-Ahad, As-Samad, alladzi lam yalid wa lam yulad. Allah yang tidak melahirkan dan juga tidak dilahirkan. Allah tidak melahirkan, Allah tidak memiliki anak. Allah bukan ayah dari siapapun, bukan ibu dari siapapun. Karena ketika memiliki anak, apabila ada anak ada ayah, maka itu menjadi dua, bukan lagi esa, bukan lagi satu. Ketika ada anaknya dua, maka menjadi tiga. Dan begitu seterusnya para hadirin sekalian. Allahu Ahad, Allah hanya satu. Lam yalid wa lam yulad, Allah pun tidak dilahirkan. Allah bukan anaknya siapa-siapa. Karena jika ada anaknya, ada ayahnya, maka bukan esa namun menjadi dua. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allahu Ahad, Allah Maha Esa, walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang sebanding setanding. Allah tidak butuh bantuan sekutu-sekutu. Allah tidak butuh siapapun. Semua butuh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan kita duakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita ikrarkan, kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah keyakinan seorang mukmin muslim. Jangan dikotori dengan kesyirikan, dengan bergantung takut kepada selain Allah, dengan cinta yang lebih dari cinta ibadah kita kepada Allah, dengan penghambaan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dengan itulah manusia akan sampai kepada kedudukannya yang mulia. Dia akan menjadi hamba Allah, makhluk yang mulia. Karena sebaliknya ketika seseorang dia menjauh dari tauhid, maka dia akan jatuh kepada kehinaan. Dia akan menghamba kepada hewan-hewan. Dia akan memuliakan batu-batuan, memuliakan patung-patung, bahkan memuliakan sesama manusia yang makanannya sama, dan makanan itu keluar menjadi kotoran. Maka tidak ada ilah yang berhak kita sembah kecuali Dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menghinakan diri kita, menghambadakan diri kita, menggantungkan nasib kita kepada jimat-jimat, kepada cincin-cincin, memberikan ibadah kepada keris, keramat dan lain sebagainya. Serahkan semuanya hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bersujud berdoa, menyembelih hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, seru nama Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rabbi, ya Allahumma ya Rabb. Panggil Allah, jangan panggil makhluk-makhluknya. Mereka tidak akan bisa memberikan manfaat apapun sedikit pun. Ketika kita sakit, minta sembuhan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita lakukan usaha-usaha pencegahan, iya. Kita lakukan usaha-usaha penyembuhan, iya. Yakin yang bisa menyembuhkan hanya Allah, semua adalah hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu al-atamani al-akmalani ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin wa khataman nabiyyin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Hal pertama, prioritas utama kita dalam hidup ini adalah at-tauhid. Para hadirin, tauhidul ibadah, mengesahkan Allah dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sebab kenapa kita hadir di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Ini adalah termasuk uslubul qasr, yaitu pengkhususan, pembatasan, bahwasannya tidaklah Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua jin dan manusia itu ada di dunia ini, hidup di dunia ini, termasuk kita sekalian. Bahkan Allah menjadikan semua, memberikan nikmat-nikmat sumber penghidupan. Ada dunia ini, ada tanahnya, ada pohonnya, ada mataharinya, ada airnya, ada angin, ada hujan dan lain sebagainya. Tujuannya adalah agar kita semua bisa mentauhidkan Allah. Kalau minta, ya minta hanya kepada Allah. Hati kita hadir hanya untuk Allah. Di masjid ini juga hadir hanya untuk Allah. Ingat hanya kepada Allah, bukan selainnya. Itulah tujuan kita, para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Tujuan kenapa kita hidup di dunia ini. Banyak di antara manusia tidak menyadari hal ini. Mereka hidup hanya untuk menghabiskan waktunya begitu saja. Mereka hidup hanya menghabiskan apa yang mereka senangi. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah memberikan semua nikmat ini. Ada tujuannya agar kita itu hadir, hati kita hadir untuk mentauhidkan, beribadah hanya kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan semua ini, jin, manusia, bumi dan isinya ini. Kemudian Allah tidak tinggalkan begitu saja. Allah masih mengutus rasul-rasulnya, dan Allah memberikan kitab-kitab kepada para rasulnya. Agar apa? Agar kita mendapatkan petunjuk, bisa mentauhidkan Allah Subhanahu, tidak sesat begitu saja seperti hewan-hewan. Maka inilah tujuan utama dan prioritas utama dalam kehidupan yang harus kita jaga, para hadirin sekalian. Oleh karena itu, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman untuk berdakwah, apa pesan beliau? Liyakun awwala ma tad'uhum ilaihi an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Jadikanlah hal pertama yang kamu ajak kepada mereka, tanamkan kepada mereka, dakwahkan kepada mereka, agar mereka bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka itulah dan inilah inti dakwahnya seluruh nabi dan rasul. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul, semua seruannya sama, beribadalah hanya kepada Allah, jauhi sesembahan-sesembahan selain Allah. Dari Rasul yang pertama, kedua, sampai yang terakhir Rasul kita. Maka begitu pula kita ambil ini tujuan utama, yaitu tauhidullah, tauhidul ibadah, mengkhususkan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sampai kita menghancurkan ketauhidan ini dengan lawannya, yaitu asyirku billah, berbuat kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersujud kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, berdoa kepada selain Allah, menggantungkan nasibnya kepada selain Allah, kepada makhluk-makhluk yang hina dina. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya, omongan terakhirnya, kita bisa saja meninggal kapan saja. Bahkan di masjid ini pun kita bisa meninggal saat ini juga. Maka lihat kita sedang apa, hati kita sedang apa. Apakah kita memperhatikan tauhid? Apakah kita mengingat Allah, mentauhidkannya? Atau justru kepada selainnya? Ketika seseorang dicabut
dan ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Maka para hadirin sekalian rahimani wa rahimakumullah, bagaimana agar kita bisa meraih hal tersebut? Tidak ada jalan lain kecuali dengan kita memprioritaskan tauhid dalam kehidupan kita. Kita pelajari benar-benar apa itu tauhid dan apa lawannya, yaitu kesyirikan, dan kita jaga terus tauhid dan jauhi segala kesyirikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita di atas tauhid. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan akhir ucapan kita adalah la ilaha illallah, dengan ikhlas dengan hati kita masuk dalam surganya. Allahumma amin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma ighfir lana dhunubana wastur uyubana fid dunya wal akhirah. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihin wa waffiqhum lima tuhibbu wa tarda ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.